Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Bagi yang sekarang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi, gimana nih? Semoga lancar aja ya. Atau jangan-jangan kalian sekarang lagi sedih, galau, gak tahu harus ngapain, kurang motivasi? Nah, sekarang saya akan membagikan tips dan triks untuk mengerjakan skripsi supaya kalian lebih semangat. Saya Sandi Arif, inilah Dosen The Series. Pertama, baca dan pahami panduan tugas akhir dan publikasi universitas yang terbaru, yaitu terbitan tahun 2022. Di panduan ini, kalian akan mendapatkan beragam informasi terkait dengan skripsi, tata tulis skripsi, struktur skripsi, cara sitasi, dan lain sebagainya. Pastikan kalian sudah punya ya. Apabila kalian belum punya, silakan kalian bisa unduh di laman fakultas kalian masing-masing, atau bisa menghubungi dosen pembimbing kalian. Kedua, kenali gaya belajar kalian. Apakah kalian tipe pemikir atau pelaku? Thinkers or doers? Ada mitos yang sering saya dengar, saya akan menulis skripsi jika saya sudah siap. Sekarang saya belum siap. Nah, menurut saya, kalian harus bisa mulai dari sekarang dengan mengeluarkan ide yang sederhana terlebih dahulu. Lama-lama selama penulisan skripsi, ide itu akan berkembang. Karena sebetulnya menulis adalah proses kreatif. Jadi nggak usah tunggu ide atau gagasan itu datang. Tulislah dari sekarang, sedikit demi sedikit, asalkan rutin. 3. Pahami proses bimbingan. Penggerak dari skripsi ini adalah kalian mahasiswa. Kalian dituntut untuk memiliki komitmen diri yang kuat. Sebelum proses bimbingan, pastikan kalian menyerahkan atau mengirimkan draft skripsi kepada dosen pembimbing. Selama proses bimbingan, kalian bisa menggunakan strategi tunjukkan dan ceritakan. Tunjukkan apa yang sudah kalian lakukan dan ceritakan secara runut proses pembuatannya. Misal kalian melakukan revisi atau olah data baru, maka tunjukkan hasil tersebut dan kemudian ceritakan proses pembuatannya. Kalian juga harus paham apa yang harus kalian lakukan untuk tahapan berikutnya. Jangan khawatir, dosen pembimbing akan melakukan pembimbingan dalam setiap tahap proses penulisan. Saya paham, terkadang kita merasa tidak nyaman ketika mendapatkan masukan dari orang lain. Tapi perlu diingat, dosen pembimbing memberikan masukan kepada kalian dengan tujuan supaya kualitas tulisan kalian lebih baik. Jadi, berbesar hati dan berpikir positif untuk menerima masukan dan untuk revisi. Oh ya, sebelum draft skripsi diserahkan kepada dosen pembimbing, maka kalian wajib untuk membaca ulang draft tersebut. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan yang tidak perlu, seperti kesalahan ejaan, sitasi, dan lain sebagainya. Ingat, dosen pembimbing juga punya kesibukan lainnya. Jadi, gunakan waktu bimbingan secara efektif dan efisien ya. 4. Skala prioritas. Pastinya kalian ingin lulus tepat waktu kan? Saya dan dosen pembimbing yang lain juga menginginkan hal yang sama. Oleh karena itu, kalian harus mempunyai disiplin diri yang kuat dalam pengelolaan waktu. Misalkan, pada pagi hari atau malam hari sesuai dengan preferensi kalian masing-masing, kalian benar-benar luangkan waktu kalian untuk mengerjakan skripsi. Membaca revisi, kemudian mengerjakan, menambah literatur, atau mengedit daftar pustaka. Sebelum kalian tergoda untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan prioritas utama Anda. Jadi, pengelolaan waktu sangat penting ya. Kelima, jaga kesehatan fisik dan mental. Kalian bisa menulis skripsi dengan lebih baik apabila kesehatan fisik dan mental kalian juga baik. Oleh karena itu, luangkan waktu kalian untuk melakukan olahraga atau melakukan hobi yang kalian suka. Bermain badminton, futsal, memasak, atau membuat kue. Nah, apabila kalian masih merasa tertekan atau mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk bicara dengan teman yang kalian percaya atau bisa konsultasi dengan dosen pembimbing. Keenam, kamu bisa. Lihat kakak kelas kalian yang mengerjakan skripsi, semua bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang penting, kalian tidak mudah menyerah dan mau menerima bantuan jika diperlukan. Nah, mahasiswa semua, itulah tips dan triks dari saya.
Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam menulis, dan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental kalian ya. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan menyenangkan. Kita ketemu di wisuda ya. Saya Sandi Arif, sampai jumpa di Dosen The Series selanjutnya. Bye-bye.